Selamat sore, Bapak Ibu. Sore. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan topik yang dasar sekali, tapi topiknya asik. Jadi hari ini kita belajar satu hal yang sudah kedengarannya umum, tapi ternyata suka disalah mengerti. Nah, ini dia yang kita mau belajarin. Iman. Karena kasih karunia, karena hadiah, karena anugerah, maka kamu diselamatkan oleh iman. Hal itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu, ini kalimatnya penting ya. Jadi ini dulu sekali. Kita tuh diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kebayang nih, Kak Odilia. Zaman dulu Kak Odilia, karena banyak dosa minggu itu, nanti hari Sabat Kak Odilia mesti bawa kambing satu ke bait Allah. Terus minggu depan bawa kebo satu. Minggu depannya lagi kambing lagi. Jadi kita banyak utang nanti ya Kak Odilia, karena kita ngutang beli kambing. Nah zaman dulu tuh begitu. Kalau itu nggak dipenuhin, kalau kita nggak bisa melakukan hukum Taurat, kita jelas nggak selamat. Zaman dulu gitu. Jadi hidup kita tuh sangat sulit di zaman dulu. Tapi Tuhan Yesus datang lalu semuanya diubah. Jadi cuman begini. Dulu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, sekarang diselamatkan karena melakukan iman. Makanya namanya hadiah. Dulu susah banget, sekarang gampang banget. Asal punya iman diselamatkan. Gitu ya Bang Karel? Kalau punya iman diselamatkan. Tapi kalau dulu gimana Bang Karel? Bawa kambing, bawa tepung, bawa segala macam gitu ya. Banyak sekali urusan kita. Tapi ada prinsip yang penting, iman itu hadiah dari Allah. Oke, kita udah ngerti. Nah, ini juga prinsip yang penting. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi sekarang aturannya ganti ya Bapak Ibu ya, kita jelas ini. Aturannya ganti. Kotomas, zaman dulu aturannya adalah hukum Taurat, zaman sekarang aturannya adalah iman, betul. Peraturannya udah bagus. Tapi ada 4 macam iman. Nah ini yang sampai sini kita mulai bahaya. Ada 4 macam iman dan kita mesti ngenalin. Betul-betul ngenalin. Karena ini tipis bedanya. Nah pertanyaannya adalah dari 4 macam iman itu iman mana yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu kita lihat 3 iman yang pertama. Nah silahkan dibaca dulu. Jadi iman yang pertama adalah imannya iblis. Iblis punya iman loh. Iblis percaya sama Tuhan kan. Iblis juga takut lihat Tuhan Yesus gitu ya. Kemarin ada cerita bagus sekali. Ada teman cerita ke saya gini. Dia kerjanya apa sih? Lele. Dia apain Pak Bang? Di ternak. Iya dia kerjanya tuh ternak lele. Terus dia satu-satunya Kristen, semuanya non-Kristen. Lalu ada satu orang non-Kristen tiba-tiba pindah jadi Kristen. Terus dia tanya, kok lu bisa jadi Kristen sih? Dia bilang gini bang. Saya itu bisa berhubungan dengan jin genderuwo. Terus saya tanya sama jin, sama genderuwo semua saya tanya, kalian kenal gak yang namanya Nabi Isa? Terus mereka jin itu jawab dia begini, yang disalib kan? Iya yang disalib. Ya kita siapa yang gak kenal? Dia penguasa langit dan penguasa bumi. Sejak itu dia pindah dari non-Kristen jadi Kristen. Karena yang jawab itu jin-jin. Setan-setan juga percaya Tuhan Yesus. Jadi lucu. Cuman bedanya apa? Setan percaya Tuhan Yesus tapi gak mau nurut gitu doang kan. Iya kan setan. Nah, iman itu iman pertama. Iman yang namanya iman iblis. Percaya Tuhan Yesus tapi gak mau nurut. Itu iman iblis namanya. Iman level 1. Lalu iman level kedua tuh itu tuh. Iman kecil segede biji sesawi. Itu iman yang kedua. Iman yang ketiga itu iman besar. Jadi sekarang kita belajar ada 3 macam iman. Iman iblis, iman kecil, iman besar. Nah kita udah tahu nih 3. Sekarang kita lihat yang keempat. Ini yang gawat. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah ini dia yang bahaya. Iman sempurna. Jadi pertanyaan kita, iman iblis nyelamatin gak? Enggak. Iman kecil nyelamatin gak? Enggak. Iman besar nyelamatin gak? Enggak. Yang nyelamatin itu iman sempurna. Nah pertanyaannya yang pertama adalah iman kita yang mana? Kalau kita percaya Tuhan Yesus tapi gak pernah mau nurut, namanya iman iblis. Kalau kita percaya Tuhan Yesus tapi imannya kecil sekali, lebih banyak ketakutannya, itu namanya iman kecil. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus kadang nurut kadang enggak, itu iman lumayan besar gitu ya. Nah,
Jadi iman harus sempurna. Nah itu yang nyelamatin. Nah iman sempurna ini menarik sekali ya. Kita lihat iman sempurna. Lucunya ayat ini bilang iman bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oh jadi lucu nih. Saya punya iman iblis. Tapi saya disuruh Tuhan melakukan perbuatan ini. Lalu saya lakukan. Maka karena saya lakukan, maka Allah Bapa kasih hadiah tambahan iman. Jadi iman saya naik. Bukan hasil usaha saya loh. Saya cuma perbuatan aja disuruh Allah Bapa, lalu saya dikasih hadiah. Ingat, iman selalu hadiah. Iman tidak bisa diusahakan. Tadi jelas, Roma bilang kok, iman itu pemberian Allah. Gak mungkin sama sekali kita bisa nambah iman kita, gak ada. Jadi iman saya iman iblis, lalu saya disuruh Tuhan melakukan ini, saya lakukan. Tuhan seneng. Yakob nih nurut ya, ditambahin imannya. Jadi ingat tuh, prinsipnya adalah perbuatan itu cuma bantuin kita naik iman. Perbuatan gak bisa bikin iman kita naik. Perbuatan tuh bikin kita dapat hadiah iman. Jadi gitu dong. Iman iblis kalau mau naik level gampang. Lakukan aja perbuatannya. Lakukan lagi. Sampai Tuhan seneng. Nanti ditambahin imannya. Di sini perbuatan lagi. Lakukan sampai Tuhan seneng. Nanti ditambahin lagi imannya. Iman gak pernah bisa kita usahakan. Kita cuma bisa lakukan. Nanti dikasih hadiahnya. Bagus kita ngerti ini. Yang gawat adalah jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu mati. Nah Bapak Ibu bayangkan saya sudah punya iman besar. Yakob nih punya iman besar, level 3. Sampai di situ Tuhan bilang, Yakob lakukan ini dong. Tuhan takutlah, gak maulah. Kalau Yakob tidak lakukan, maka iman Yakob turun ke bawah. Lama-lama mati. Nah itu yang gawat. Jadi kita imannya bisa mati. Jadi sekarang kita tahu kombinasi ini. Iman plus perbuatan nanti bikin iman kita naik level. Tumbuh kombinasi itu. Gimana caranya Bapak Ibu bikin iman mati? Jangan lakukan. Kalau dilihat, kalau ketemu anak sekolah minggu imannya besar, gimana caranya bikin imannya mati? Bilang dia jangan lakukan. Makanya iblis cuma berjuang satu. Jangan lakukan Yakob. Jangan Yakob. Jangan lakukan yang itu Yakob. Jangan, kamu salah dengar Tuhan kali. Yakob kamu gak layak. Dia cuma minta kita tidak melakukan. Begitu kita tidak melakukan, maka iman saya mati. Otomatis saya ketendang sendiri kok. Iblis gak perlu bunuh saya. Iblis cuma minta apa saya, jangan lakukan Yakob. Jangan. Lu disuruh apa sih Yakob? Disuruh Tuhan baca Alkitab. Jangan Yakob, jangan baca Alkitab. Ngepotin, buang waktu. Saya gak lakukan. Otomatis saya langsung turun. Iblis pintar sekali, dia tahu caranya. Dia cuma bujukin kita, jangan lakukan. Nah, tapi dari sini kita belajar satu hal Bapak Ibu. Perbuatan kita tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan cuma iman. Gak ada, itu kita lihat di daerahnya, sama sekali tidak ada. Nah, jadi fungsi perbuatan apa sekali lagi Bapak Ibu? Cuman untuk bikin kita dapat hadiah iman. Itu doang fungsinya. Baik, kita udah lihat kombinasi ini. Kombinasi iman dengan perbuatan. Mari kita lihat ayat ini. Karena anugerah maka kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, iman itu pemberian dari Allah. Itu prinsip banget. Tidak mungkin perbuatan bisa bikin kita naik iman. Itu benar-benar hadiah. Nanya ya Bapak Ibu. Berarti setiap kita berbuat apa-apa pengaruh dong ke iman kita. Kalau saya melakukan ini dan ini tidak sesuai dengan Allah, otomatis iman saya turun. Kalau saya melakukan ini dan ini sesuai dengan Allah, iman saya naik. Benar nggak? Berarti setiap perbuatan kita ngaruh nggak sama iman kita? Ngaruh. Nah itu yang nggak bisa dibercandain sekarang. Karena itu setiap saya melakukan apapun juga efeknya ke iman. Efeknya ke iman. Efeknya ke iman. Yakob tiba-tiba gila judi online. Waktu Yakob gila judi online, yang dihajar tuh bukan judi online dan miskinnya. Yang dihajar apanya? Imannya. Nah, Bapak Ibu ini gawat. Yakob khotbah, tapi nggak tanya Tuhan. Suka-suka dia sendiri. Yang dihajar apa? Imannya Yakob. Nah ini gawat nih. Makanya Paulus keras sekali ngomongnya. Kalau Paulus bilang, kalau lu mau melakukan ini,
Kalau lu mau melakukan itu, apapun yang lu mau lakukan itu untuk Tuhan. Kalau tidak bisa untuk Tuhan, jangan lakukan. Karena itu pengaruh ke iman lu. Jadi Paulus bilang kalau melakukan segala sesuatunya, lakukanlah untuk Tuhan. Karena itu akan nolong iman lu. Tapi kalau lu tidak lakukan untuk Tuhan, iman lu mati. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak Niko, jadi bagaimana Pak Niko? Kalau saya melakukan ini, saya harus melakukan ini untuk Tuhan. Gak boleh untuk nyenangin istri saya atau nyenangin anak saya. Gak boleh. Gak boleh. Lakukan untuk Tuhan. Kalau kamu lakukan untuk istri kamu, iman kamu mati loh ya kok. Mati. Nah, jadi kita udah lihat kombinasi iman sama perbuatan. Sekarang kita lihat kombinasi menarik lainnya. Iman, ini kombinasi yang menarik. Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku tidak berarti. Jadi Bapak Ibu, kalau iman ditambahin kasih, maka hidup kita berarti. Ini lucu loh. Ini lucu loh. Ini bukan ngomongin keselamatan, ini ngomongin hidup yang berarti. Lihat lagi Bapak Ibu. Kalau aku punya sekalipun aku punya iman yang sempurna, tapi jika aku tidak punya kasih, aku tidak berarti. Jadi iman kalau ditambahin kasih, hidup berarti. Hidup kita jadi berguna. Tuh. Iman sempurna ditambahin kasih, maka hidup saya berguna. Sampai sini saya tanya Tuhan gini, Tuhan, orang Buddha gimana Tuhan? Orang Buddha gak punya iman. Yang dia punya perbuatan Tuhan, perbuatan baik, dan dia punya kasih. Apakah hidupnya berguna Bapak Ibu? Berguna. Benar loh. Dia punyanya perbuatan, dia punya kasih. Perbuatan dan kasih ini apa membuat dia berguna? Berguna. Tapi dia tidak selamat. Karena selamat cuma datang dari iman. Jadi saya bisa amal 1 miliar kasih ke yatim piatu. 3 miliar kasih ke sini. Saya bisa melakukan perbuatan itu disertai kasih. Dan itu pasti berguna. Saya mengadakan operasi katarak gratis. Saya mengadakan operasi ini gratis. Bantu yatim piatu. Berguna nggak? Berguna. Untuk mereka jelas berguna. Tapi apakah sayanya selamat? Tidak. Karena selamatnya cuma tergantung dari iman. Itu yang bahaya. Jadi sekarang kita ngerti. Perbuatan nggak nolong apa-apa nih. Nggak nolong. Tapi kalau kita punya iman. Dan kita tambahkan kasih. Itu efeknya hebat. Lebih hebat dari efeknya dia. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini. Kalau kamu punya kasih, iman kamu ditambahin kasih, yang terjadi adalah, nih Bapak Ibu lihat imannya ditambahin kasih semua, yang terjadi adalah kita menggenapi Taurat. Jangan bilang kita gak bisa genapin Taurat, jangan bilang juga Tuhan Yesus doang yang bisa genapin Taurat. Kita juga bisa, caranya gampang. Iman kita ditambahkan kasih. Wah hebat loh itu. Udah imannya menyelamatkan, imannya sempurna, dan dia menggenapi Taurat karena dia kasih-kasih. Efeknya hebat sekali. Efeknya hebat sekali. Nah, ingetin Bapak Ibu, orang lain boleh perbuatan, orang lain boleh kasih. Mereka nggak akan selamat, tapi ada efeknya nggak? Berguna nggak? Berguna. Berguna. Jangan bilang nggak berguna. Berguna. Tapi dianya sendiri tidak selamat. Jadi ini kombinasi yang kedua, iman plus kasih. Mari kita lihat kombinasi yang ketiga. Iman plus Roh Kudus. Nah ini menarik nih. Stefanus adalah orang yang imannya penuh dan dipenuhi Roh Kudus. Imannya sempurna plus Roh Kudus. Kita lihat hasilnya apa kalau iman dikombinasi dengan Roh Kudus. Ini hasilnya. Bapak Ibu baca dulu. Begitu kita punya iman dan kita punya Roh Kudus, yang pertama pasti ada mujizat. Lalu yang kedua ada tanda-tanda. Tanda-tanda tuh bukti-bukti ya Bapak Ibu ya. Kayak kemarin ya, teman saya ketemu sama orang. Apa kabar Bu? Tuhan bilang ibu lagi sakit. Oh, kok Bapak bisa tahu saya lagi sakit? Nah itu namanya tanda-tanda. Bisa tahu gitu ya. Nah itu dia, Stefanus punya mujizat dan Stefanus punya tanda-tanda, bukti-bukti. Lalu kemudian dia punya hikmat. Terus dia punya apa? Kalau dia ngomong selalu nusuk. Karena yang ngomong itu Roh Kudus sendiri.
Lihat kata-katanya. Banyak orang berdebat melawan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang menolong dia bicara. Hebat sekali Stefanus ini. Lalu mukanya seperti muka malaikat. Saya lagi tertarik nih, saya tadi ketemu Bang Karel di depan dan saya lagi bertanya-tanya dalam hati. Bang Karel sini dulu sebentar yuk. Saya lagi bertanya-tanya dalam hati lihat dia sekarang. Sebab saya udah gak ketemu dia agak lama, 3 minggu. Lalu tiba-tiba kok ada jenggotnya. Saya jadi bertanya-tanya, apa begini muka malaikat nih? Kalau begini muka malaikat saya harus punya jenggot juga dong, betul dong ya. Jadi Bapak Ibu, tapi Stefanus mukanya kayak malaikat. Kita berdua nih belum tentu kayak malaikat, tapi Stefanus kayak malaikat. Thank you ya Bang, bocot. Jangan marah ya Bang. Orang Flores pemaaf ya Bang. Lalu gawat sekali, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat ke belakang. Gini Bapak Ibu. Jadi kalau dia punya iman sama Roh Kudus, yang pertama mujizat, yang kedua tanda-tanda, yang ketiga hikmat, yang keempat bicaranya dari Roh Kudus, nggak pernah salah, yang kelima mukanya malaikat. Nah yang paling gawat, matinya. Matinya begini Bapak Ibu, matinya dia melihat kemuliaan Allah dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri di kanan Allah. Ini kalimat yang penting. Bapak Ibu, kita semua tahu, kalau konsernya sukses, ada konser, bandnya main bagus sekali, penonton di akhir lagu ngapain? Berdiri. Mereka berdiri dan gitu kan. Itu namanya istilahnya kan standing ovation ya. Standing ovation. Dan kita selalu tahu Yesus duduk di kanan Allah Bapa. Tidak pernah Yesus berdiri. Tapi waktu Stefanus mati, Yesus berdiri. Stefanus mati, Yesus berdiri. Allah Bapa Stefanus. Matinya Yesus standing ovation. Kalimat itu cuma muncul di sini. Maka Stefanus lihat tuh, standing ovation buat gua. Maka dia lupa batu gede segala macam nggak berasa. Nggak berasa sama sekali. Bapak Ibu. Jadi orang yang punya iman sama Roh Kudus digabung jadi satu. Matinya Yesus standing ovation. Itu dia. Jadi ini kombinasi yang ketiga, iman plus Roh Kudus. Banyak sekali efeknya. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua punya iman sama Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu punya iman sama Roh Kudus, aduh gawat. Tuhan Yesus agak pegel karena mesti berdiri terus. Ini si Yakob mau mati gitu kan. Si ini mau mati, dia berdiri terus. Dia tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu kombinasi yang ketiga. Bapak Ibu terus Tuhan lucu deh, Tuhan nanyain saya gini, Yakob, Stefanus sama Salomo lebih hebat siapa? Ayo Bapak Ibu jawab sekarang. Stefanus sama Salomo lebih hebat siapa berarti? Siapa? Stefanus. Sekarang kita ngerti loh. Karena Salomo tidak pernah mengadakan mujizat bukan? Iya. Dan Salomo tidak ada tanda-tanda bukan? Salomo cuma punya hikmat. Dan kata-katanya, roh yang mendorong dia bicara, Bapak Ibu, Salomo bikin Mazmur lebih banyak daripada Daud. Yang dicatat di Alkitab di Mazmur cuma 1. Orang bilang ada 2. Enggak, satunya bukan Mazmurnya dia. Mazmur yang lain untuk Salomo. Yang satunya Mazmur Salomo. Jadi Salomo Mazmurnya cuma masuk 1. Padahal dia bikin 1003 lagu. Yang masuk 1. Tapi Daud lagunya masuk semua. Jadi siapa yang dari Roh Kudus? Itu dia. Itu Salomo jadi bacotnya bacot apa? Bacot hikmat kan? Bukan bacot Roh Kudus kan. Nah Stefanus ini ngomong selalu Roh Kudus. Terus Bapak Ibu nanya deh. Waktu Salomo meninggal, Tuhan Yesus berdiri gak standing ovation? Enggak. Jadi bahaya loh. Kita bilang Salomo orang paling berhikmat. Enggak. Kan kita tahu ejekannya. Alkitab ngejek dia gimana? Dan Salomo memiliki hikmat seperti pasir di tepi laut. Bukan pasir di atas bumi ya. Kalau pasir di atas bumi banyak kan. Pasir tepi laut kan cuma tepi laut doang. Bukan pasir di dalam laut juga. Jadi hikmatnya terbatas gak? Terbatas. Itu ngeledek. Kalimat itu bukan muji. Kalimat itu ngeledek. Bahkan sebumi aja kagak ada hikmatnya. Cuman sebanyak pasir. Udah di tepi laut lagi. Nah, jadi kita tahu Stefanus ini lebih hebat daripada Salomo. Kita udah tahu 3 kombinasi iman. Sekarang kita lihat yang ini. Apakah ini kombinasi yang mana? Coba Bapak Ibu baca dulu lalu tebak. Ini kombinasi yang iman plus perbuatan. Apa iman plus Roh Kudus atau iman plus kasih? Silakan baca dulu terus ngomong sama sebelahnya.
Ini iman plus apa? Iman plus apa, Kak? Iman plus Roh Kudus apa iman plus perbuatan? Perbuatan, tapi perbuatannya pekerjaan Tuhan Yesus. Dan kalau kita punya iman plus perbuatan, tapi perbuatannya pekerjaan Tuhan Yesus, maka hadiahnya adalah kita doa minta apapun juga dikabulkan. 200% dijamin. Tadi aku ketemu sama Chen. Mana Chen? Cian sini. Anak ini lucu loh. Umur berapa sih lu? Lu umur berapa sih? Dia lucu loh. Dia bilang dia PKL. Terus dia bilang gini, PKL ya? Lu lagi PKL, benar. Dia PKL. Terus dia bilang gini, Om, gimana aku melayani Tuhan di PKL? Terus dia lucu. Dia bilang melayani Tuhan di PKL adalah gimana? Nanya. Oh, beda jurusan. Justru PKL di gereja kan enggak, aku beda jurusan, aku yang manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Iya. Lalu gimana melayani Tuhan di kantor? Bisa tanya Tuhan dulu, bisa melalui apa aja. Contohnya? Mendoakan siapapun, mendoakan lingkungan, teman, dan orang tua. Jadi dia bercita-cita melakukan pekerjaan Tuhan di kantor tempat dia PKL. Dia sampai situ akan tanya, Tuhan ini mesti ngapain di sini? Tuhan bilang itu office boy. Kamu sampein Gi, ngomongin anaknya. Nanti dia sampein ngomong anaknya. Terus begitu doakan Gi, anaknya sakit. Dia doakan. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan ini anak kalau doa pasti 200% Tuhan kabulkan. Karena dia punya iman dan punya pekerjaan Tuhan Yesus. Aman ya? Aman. Nggak akan takut kekurangan uang dong? Asik. Awas tuh takut lah. Thank you ya Chen. Makasih. Xie. Jadi ini kombinasi yang menarik. Iman plus perbuatan, tapi perbuatannya pekerjaan Tuhan Yesus. Maka doa kita 200% dikabulkan. Dijamin Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita udah tahu. Perbuatan-perbuatan kita kalau pekerjaan Tuhan Yesus, doa dikabulkan 200%. Tapi menyelamatkan enggak? Tidak. Tidak loh, hati-hati. Yang menyelamatkan cuma iman. Itu yang kita nggak boleh lupa. Nah sekarang tanya. Ada orang di Google nulis kayak begini. Saya tertarik masukin sini. Pertanyaannya adalah waktu dia nulis ini kita mesti tanya iman yang sempurna tuh yang mana? Coba Bapak Ibu lihat. Mana sih iman yang sempurna? Yang ke-1, yang kedua, apa yang ketiga? Yang mana yang sempurna? Mana yang sempurna? Yang ketiga. Yang ketiga itu maksudnya gimana, Ci? Bilang Tuhan, kamu bos. Kamu atur aja. Saya mesti ngapain? Saya ikut. Itu iman yang sempurna. Atau pakai bahasa kerennya, kalau bahasa Tuhan Yesus gimana? Kehendakmu jadilah. Jadi kalau kita berani bilang, Allah Bapak ini kehendakmu jadilah. Kalau kamu memang pengen bikin saya malu hari ini, diomelin bos, kehendakmu jadilah. Nggak ada problem. Ko Thomas tadi pilih lagu bagus sekali. Dia bilang, walau aku mengalami ini, aku tetap bersyukur. Itu iman sempurna. Walau aku harus menderita, walau ini aku akan dicaci maki banyak orang, walau aku begini. Lagu tadi judulnya apa? Itu dia lagunya. Aku sampai kaget lihat lagu itu. Wah, lagu ini lagu iman sempurna. Apapun yang terjadi atas aku akan bersyukur. Kehendakmu jadilah. Jadi cuman iman yang seperti itu yang menyelamatkan. Di luar itu, enggak. Itu iman level 4 kita. Bagus. Nah, di Ulangan 28 lucu. Ulangan 28 tuh terkenal karena ngomongin Shema. Shema itu kan dengar dan lakukan. Kalau kamu Shema, kamu dapat berkat. Kalau kamu nggak mau Shema, kamu dapatnya kutuk. Lucu nih. Sekarang kita lihat yang ini. Kalau kita Shema, kita lakukan apa yang Tuhan suruh, maka kita akan diberkati. Kalau kita dengar tapi tidak mau lakukan, kita akan dikutuk. Mari Bapak Ibu kita lihat Ulangan 28 sekilas saja. Ulangan 28. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau Shema suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Dimanapun kita diberkati.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi segala usaha kita diberkati. Bang Karel katanya cita-citanya mau jualan sate. Diberkati. Lalu Bang Karel udah usaha satenya sukses, pengen jualan tahu. Diberkati. Lalu Bang Karel lucu sekali. Yakob, saya bosan jualan makanan. Sekarang saya mau meningkat, Yakob. Jualan apa? Bang Karel mau jualan apa tadi? Tanah waris? Wih, Bang Karel mau jualan apa aja diberkati. Bagus. Tuhan akan memberkati semua pekerjaanmu. Apapun pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati. Sehingga engkau memberi pinjaman dan engkau tidak pernah meminjam. Nah, tanda-tandanya orang gak diberkati cuma satu. Minjem. Tahu dulu sebelahnya. Kalau minjem berarti dia gak diberkati. Kita tahu sekarang. Bapak Ibu, orang diberkati gak pernah minjam, tapi ngasih pinjam. Nah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Nah, kalimat ayat ini nongolnya di Ulangan 28 loh. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala kalau engkau syema. Engkau akan terus naik dan gak pernah turun. Naik terus gak pernah turun. Gak ada tuh jalannya begini-begini tuh gak ada. Gak ada. Hidupnya begini-begini gak ada. Begini terus kalau dia syema. Jadi Bapak Ibu, nah sebentar. Kalau kita syema, kita diberkati. Kalau gak syema, kita dikutuk. Berarti di gambar ini, aku lupa bilang. Di Ulangan 28, kalau kita syema ada 35 berkat lebih dari 35, tapi kutuknya ada 80. Kalau kita gak syema. Kutuknya berkali-kali lipat berkatnya. Jadi, kita dapat berkat. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh Tuhan. Tapi apakah itu menyelamatkan? Tidak. Kita cuma diberkati. Jadi bahaya nih. Diberkati belum tentu menyelamatkan. Nanya ya Bapak Ibu, nanya. Waktu Israel, Bung Karel, pinjam lagi. Minta tolong. Bung Karel jadi tiang api, tiang awan. Ini ya Bapak Ibu ya. Waktu Israel keluar dari Mesir, mesti ikut apa? Tiang api, tiang awan. Jalan Bung Karel, ikut tiang api, tiang awan. Jalan dulu, tiang api, tiang awan. Israel mesti ikut. Kalau tiang api stop, Israel stop. Oke, bagus. Nanya. Selama 40 tahun mereka ikutin tiang api, tiang awan, diselamatkan nggak? Tidak. Hati-hati itu. Tapi selama mereka ngikutin, dapat makan nggak tiap hari? Dapat. Punya kekayaan nggak? Punya. Ngambil dari Mesir kan? Utuh kan? Nggak pernah dipakai kan? Nggak pernah dipakai belanja kan? Karena tiap pagi roti datang, tiap hari daging datang. Tapi masuk surga nggak? Nggak. Gawat lo ini lo. Hidup di bawah pimpinan Tuhan dan diberkati tiap hari kecukupan, juga kekayaan. Tetapi tidak selalu. Itu teman-teman. Dari situ kita ngerti. Perbuatan mengikuti Tuhan akan bikin kita diberkati. Syema akan bikin kita diberkati. Tapi yang nyelamatin cuma satu. Iman. Nah, Bapak Ibu. Nanya lagi sebentar. Tiang api jalan ke sana. Saya jalan ke situ. Ada makanan nggak? Nggak ada. Yang hilang apa aja? Pertama saya kehilangan makanan. Kedua saya kehilangan keamanan. Di situ pasti aman kan ikut Tuhan kan? Di situ kalau ada apa-apa ada yang nolongin nggak? Ada. Terus apa lagi yang saya hilang? Kepastian masa depan. Di situ pasti sampai nggak? Pasti sampai. Ini sampai kemana? Nggak tahu. Itu yang gawat. Jadi tapi kita bisa ngikutin loh. Dan bisa diberkati. Dan tetap nggak selamat. Hati-hati, itu pelajaran hebat. Jadi belajarlah dari pengalaman itu. Kita bisa diberkati hebat, tapi kita nggak selamat. Semua kecukupan, makanan kecukupan, daging kecukupan, kekayaan tetap ada, malah bisa tambah banyak, tapi kita nggak selamat. Yang nyelamatin itu cuma iman, perbuatan tidak. Jadi, nah sekarang kita punya ayat nih, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ini posisinya di mana di gambar saya Bapak Ibu? Di gambar diagram ini posisinya di mana? Dengar firman Tuhan. Silakan tunjukin aja sama temannya. Di situ tuh, di situ tuh.
Bung Karel yang jawab boleh. Bung, di mana Bung? Pakai mouse boleh, tunjukin aja Bung, ada di mana. Di mana Bung? Bagus, kelihatan tuh. Itu, pendengaran akan firman Tuhan. Di semua titik Bapak Ibu betul. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, Pak Niko paham nih, Pak Niko jelasin. Gimana Pak? Ya. Kan dengar firman Tuhan, lalu dilakukan. Maka iman ditambahkan. Di mana Pak? Setiap apa? Setiap apa? Coba tunjukin Pak, di mana Pak? Ayo sini Pak Niko, jangan malu-malu. Saya seneng nih Pak Niko. By the way, Pak Niko pernah makan sore sama saya Bapak Ibu ya. Kita makan di nasi Padang ya Pak Niko ya. Kita makan di nasi Padang sama-sama, terus saya ngobrol sama dia, pintar sekali loh dia. Saya belajar banyak sama dia. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, cuman Pak Niko ngizinin. Pak, di mana Pak? Di mana Pak? Tunjukin Pak. Pakai mouse Pak. Pakai mouse. Di mana aja? Bukan makannya di mana Pak? Itu di mana maksudnya? Di setiap iman. Gini jadi Pak. Gini Pak, tuh. Iya. Gitu. Di setiap iman tiap kali dengar, menurut saya dengan melakukan iman itu tumbuh dari pendengaran. Jadi dengan melalui pendengaran firman Tuhan, dia lakukan, dia praktekkan, lalu imannya ditambahkan. tambahkan. Jadi upgrade. Naik lagi kan? Iya. Dengar lagi, lakukan Kan. lagi, Di upgrade sama Tuhan secara pihak. dengar lagi, Terus begitu aja. terus begitu aja. Iya. Pintar kan Bapak? Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu, ini temen loh. Saudara kita loh. Iya benar. Pak Niko udah tahu. Jadi Bapak Ibu, itulah fungsinya firman Tuhan. Bagus, kita udah tahu. Gawat nih, berarti iman ditambah dengan firman, ditambah dilakukan, maka pertumbuhan akan pesat. Kita udah ngerti. Bagus, kita udah ngerti. Sekarang kita lihat yang ini. Ada paket spesial KPL. Bapak Ibu tahu KPL ya? Iya, betul. Bapak Ibu, kalimat ini penting. Roma 8 ayat 14 ini penting. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Terpaksa aku pinjam, Bung ganteng. Yuk. Ngomong-ngomong dia ganteng lu pakai jenggot. Dulu agak alim, sekarang mulai kelihatan. Pak, Bu tanya, kalau dia melakukan apa-apa tidak dipimpin roh Allah, dia anak siapa? Anak siapa? Anak ibunya. Iya. Anak siapa? Cen. Anak siapa? Tiba-tiba dia dagang tahu tanpa disuruh Tuhan. Tiba-tiba dia jualan tempe tanpa disuruh Tuhan. Dia jalan aja apa-apa sendiri. Tidak pernah dipimpin roh Allah. Anak siapa? Anak ibunya. Betul. Bukan anak Allah. Anak iblis jelas. Nah, ini yang gawat. Paket KPL-nya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, saya pinjam Bung Karel ya. Ini dia. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, pelan-pelan. Ikutin ini, susah. Bung Karel punya anak, namanya Yakob, dan anak ini bejat. Ini anaknya, dan anaknya bejat. Dia udah coba nasehatin, dia doain segala macam, lalu anak ini hasilnya tetap bejat. Lalu tiba-tiba, Yakob kecelakaan, dan Yakob tiba-tiba koma. Bapak Ibu lihat ya, ditanya pelan-pelan ikutin dulu. Yakob koma. Tidak bisa respon sama sekali. Lalu kemudian Tuhan ingat dia iman level 4. Dia iman level 4. Maka kemudian Tuhan ingat janji di kisah para rasul itu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dia jelas level 4. Jadi dia pasti diselamatkan. Lalu Tuhan ingat janji yang ini. Lalu Tuhan kirim Roh Kudus ke Yakob. Ingat loh, Yakob koma, tidak ada reaksi. Roh Kudus datang ke rohnya Yakob, ingat rohnya Yakob tetap hidup. Roh Kudus bilang, Yakob, waktu sudah mepet. Saya Roh Kudus, ikutin saya. Yakob bilang haleluya 3 kali. Maka rohnya Yakob bilang haleluya, haleluya, haleluya.
Begitu Yakob melakukan, imannya naik. Dari iman iblis, naik jadi iman kecil. Udah sampai iman kecil, lalu Roh Kudus bilang lagi. Yakob bilang puji Tuhan 2 kali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka iman Yakob ditambahkan lagi. Lalu Roh Kudus bilang lagi. Yakob bilang begini sekarang. Tuhan, saya minta ampun. Rohnya Yakob ikut. Allah Bapa, saya minta ampun. Maka iman Yakob dinaikkan lagi. Iman sempurna. Maka Yakob selamat. Karena dia, ayahnya, satu orang diselamatkan. Maka seisi rumahnya diselamatkan. Jadi iman ini bahaya. Satu orang punya iman level 4 dalam satu keluarga. Satu keluarga selamat. Tapi kalau dalam keluarga itu tidak ada satupun yang punya iman level 4. Semua imannya level 2, level 1. Ini gawat. Jadi yang kita mesti kerjakan adalah kita mesti level 4. Caranya gimana? Disuruh apa aja lakukan. Disuruh apa aja lakukan. Nanti dinaikin sama Tuhan. Disuruh apa aja lakukan. Baca Alkitab. Cari segera perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau. Lakukan. Efeknya selain kita diberkati, doa kita dijawab 200%, iman kita juga naik. Thank you Bung Karel. Bapak Ibu, saya pernah ngalamin kejadian aneh. Hari itu saya naik motor, terus udah gitu saya di panti asuhan Boncel. Boncel ya namanya. Iya Boncel. Saya lagi ke situ, terus udah gitu di parkiran motor ada orang jualan kayak gini Bapak Ibu. Telur asin. Pernah ketemu gak orang kayak gitu? Yang bawa keranjang terus bapak-bapak, telur asin gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, tuh Bapak kasihan ya, kasih uang gih. Kasih berapa Tuhan? 20.000 aja. Oke. Pak, ini hadiah dari Tuhan Yesus. Oh ya, makasih dek, makasih. Pas aku ngomong dekat sama dia, baru aku lihat. Matanya udah, apa sih Bapak Ibu yang ada? Nggak tahu, pokoknya nggak bisa lihat gitu ada apanya. Apa? Itulah dia, saya nggak ngerti. Terus saya tanya, Pak ini mata kenapa? Mata saya begini Pak, saya udah hampir nggak bisa lihat. Terus Tuhan bilang sama aku, kamu tahu nggak kenapa dia gitu? Karena dia nggak ngampunin. Kamu suruh dia ngampunin. Pak, kata Tuhan, Bapak begini karena nggak ngampunin. Apa benar ada orang yang nyakitin Bapak belum Bapak ampunin? Terus dia jawab saya gini, wah benar tuh. Betul Pak, betul. Dia langsung marah. Emosi dia. Oh Pak, siapa Pak orang itu? Udin. Udin kenapa Pak? Udin ngajak saya bisnis, pegang uang saya. Lalu uang saya dibawa kabur sama dia. Ya udah Pak, kata Tuhan maafin aja. Gimana maafinnya kata dia? Ya udah maafin aja sih Pak, maksudnya maafin aja di sini. Bapak pegang aja tangan saya, anggap Udin. Terus bilang dalam hati gini, Udin gua maafin lo. Tapi dalam hati ya Pak, saya nggak boleh dengar. Bapak sebutin kesalahannya si Udin apa aja, uang yang diambilnya. Bapak sebutin semuanya dalam hati. Karena yang cuma boleh dengar kan dia Pak. Saya nggak ada urusan. Jangan cerita ke saya Pak, saya nanti pusing kepala saya. Jadi Bapak cerita aja, ngomong aja dalam hati, Din, lu makan duit gua segini dan lu nggak bayar, lu kurang ajar lu Din. Tapi gua maafin lu. Nggak bisa dong Pak, kata dia. Nggak bisa gimana Pak? Orangnya udah mati. Ya bodo amat Pak, orangnya udah mati ya segala macam, maafin aja. Bener dong Ci, ya maafin aja kan? Bener dong. Ya udah akhirnya dia mau. Dia maafin. Nah ada yang lucu Bapak Ibu. Setelah dia maafin, Tuhan bilang sama saya gini. Sekarang bilang sama Bapak itu, Pak mau gak ikutin saya berdoa? Terus aku bilang, Pak mau gak ikutin saya berdoa? Terus Tuhan bilang sama dia gini, Tuhan Yesus, saya minta ampun dosa saya. Iya aku bilang, Tuhan ini wilayah muslim semua Tuhan. Ini tukang parkir udah ngeliatin gue dari tadi loh, karena gue lama loh sama tukang telur ini. Tuhan ini wilayah muslim semua. Gak apa-apa, lakukan aja. Terus saya bisikin, saya juga takut ya Bapak Ibu, saya pegang tangannya, Pak ikutin saya doa mau gak? Mau deh kata dia. Tuhan Yesus, dia ikutin loh. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dia ikutin loh semua. Waktu dia ikutin semua, saya pede dong. Saya ulang sekali lagi. Pak, sekali lagi ya. Sekali lagi. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa saya. Ampuni semua dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah, selesai kata Tuhan, udah selesai. Kamu boleh pulang.
Terus saya pulang, pas di moto Tuhan bilang, kamu tahu gak Yakob? Nanti dia pulang dia kecelakaan. Jadi itu kali terakhir dia berseru. Tuhan janji, berseru pasti selamatkan. Imannya gak ada Bapak Ibu. Imannya iman iblis, tapi dia nurut. Perbuatan disuruh maafkan dia mau. Terus disuruh ikutin doa dia mau. Itu iman naik terus. Aduh Bapak Ibu, benar loh. Tuhan pasti nyelamatin seisi keluarga kita. Kalau kita punya iman level 4. Pasti selamat. Jangan takut. Kitanya sendiri iman level 4. Janji ini benar. Dan nanti dilaksanakan Tuhan kayak gitu. Jadi baik, kita sekarang udah ngerti denah ini, bagan ini. Pertama iman plus perbuatan, imannya ditumbuhkan. Kedua iman plus kasih, pasti hidup berguna sekali. Lalu kalau iman plus Roh Kudus ini kayak Stefanus sekali, dahsyat sekali hasilnya. Lalu kalau iman tambah dengar firman, tambah dilakukan, tumbuh makin pesat. Kita udah ngerti. Terus iman tambah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, doa kita dijawab 200%. Kita udah tahu. Iman plus skema, apa aja disuruh sama Tuhan kita lakukan. Kita dapat lebih dari 35 berkat. Naik terus dan tidak pernah turun. Jadi pertanyaannya hari ini adalah, iman Bapak Ibu level berapa? Terus perbuatan apa yang harus kita lakukan supaya iman kita dinaikin? Nah Bapak Ibu mesti tanya sama Tuhan. Jadi silakan ambil waktu sebentar tanya sama Tuhan. Tuhan saya level berapa? Terus saya mesti dinaikin kayak apa? Ada teman saya nanya ke Tuhan gitu. Tuhan saya iman level berapa? Terus Tuhan jawab kamu imannya iman kecil. Terus apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Yang harus kamu lakukan adalah kamu mesti banyak bikin mujizat. Gimana caranya bikin mujizat Tuhan? Kamu banyak doakan orang tapi percayalah mujizat akan terjadi. Itu dia gak punya. Jadi dia kalau doain orang tuh ya terserah dah mau sembuh-sembuh mau enggak. Nah kata Tuhan enggak. Sekarang kamu berdoa dengan keyakinan bahwa pasti datang mujizatnya. Mesti begitu. Nanti iman kamu dinaikin. Baik Tuhan. Jadi sekarang dia mulai doain orang sakit dan kemarin beberapa sembuh. Sebelumnya dia tidak ada iman bahwa orang itu akan sembuh. Nah Bapak Ibu kita kasusnya lain-lain. Mungkin ada yang disuruh baca Alkitab. Mungkin ada yang disuruh doain keluarganya. Lain-lain. Tapi kita lakukan aja disuruh apa aja. Pasti iman kita naik. Tuhan tambahin. Sampai di sini tiba-tiba Tuhan nambahin saya satu kasus yang aneh. Bapak Ibu ingat gak kasus ini? Raja Darius. Kita mulai kasusnya dulu ya pelan-pelan. Pertama adalah, ini kasusnya. Bapak Ibu dengerin dulu kasusnya pelan-pelan karena bagus. Darius punya 120 provinsi. Indonesia cuma punya berapa provinsi? Chan, berapa Chan? 37, 34. 37, 34. Oh ini pada bingung nih bagaimana. Chan berapa Chan? 37 ya. Sekarang kita punya 37 provinsi dan Raja Darius itu punya 120 provinsi. Dia punya 120 gubernur. 120 gubernur, semua di atas gubernurnya ada 3 atasan. 3 atasan membawahi 120 gubernur. Lalu Raja Darius senang sekali sama Daniel. Dan Daniel akan diangkat menjadi atasannya 3 orang ini. Daniel tuh salah satu di antara 3 itu. Tapi Daniel mau diangkat, lalu dibikin 3 lagi, dan 3 ini sama 120 ini lapornya ke Daniel. Jadi Daniel langsung di bawah raja. Dan yang lain jealous. Semua jealous. Gak bisa dong, kan dia bukan orang media Persia. Yang dijadiin komandannya Daniel, gak bisa. Mereka jelas, 123 orang jealous dan mereka merancang satu taktik yang mengatakan bahwa setiap orang harus minta apa-apa ke Raja Darius, gak boleh ke dewa apapun juga. Dan distempel berdasarkan undang-undang media Persia yang gak bisa dicabut. Gak satu orang pun bisa cabut undang-undang itu. Maka kemudian Daniel dengan suksesnya pergi ke Gua Singa. Dan waktu di Gua Singa dia lolos, kita udah tahu ceritanya. Setelah itu Bapak Ibu, yang terjadi adalah kata-kata ini. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Bersama ini aku Darius memberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang, Bapak Ibu pelan-pelan sampai sini, lihat kalimatnya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya bla 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 gitu. Tapi Bapak Ibu lihat kata harus. Berarti gini nih Bapak Ibu, berarti gini. Ini Raja Darius dan dia udah pelayan perintah. Berarti semua gubernur akan begini. Sorry bro. Lihat KTP lu. KTP apa nih? Harus pindah Kristen. Harus. Itu perintah raja. Semua harus pindah KTP jadi Kristen. Tadinya ibadah hari Jumat, semua harus ibadah hari Minggu. Satu negara. 120 provinsi. Semua mesti ibadah Minggu. Gak bisa lawan. Begitu dia ibadah hari lain, dia hadapan sama Raja Darius. Satu orang iman level 4. Satu negara dapat iman. Jadi ini serius. Daniel nunjukin itu banget. Satu orang punya iman level 4. Satu kerajaan Media Persia di bawah Darius. Ganti KTP. Ganti hari ibadah. Gak ada rumah ibadah lain. Yang ada cuma rumah ibadah untuk Allahnya Daniel. Cek KTP. Semua tiba-tiba catatan sipil. Semua sibuk. Semua warga negara. Ganti KTP. Semua rame-rame dibaptis. Gak berani lawan sama sekali. Karena ini Raja Darius yang ngomong. Dan dia keluarin undang-undangnya di bawah Media Persia. Gak boleh ada yang cabut. Bapak Ibu kebayang gak? Cuman gara-gara satu orang punya iman level 4. Dia berani masuk gua singa. Dan satu negara. Semua berubah. Ya memang iman mereka iman iblis lah. Percaya tapi gak mau nurut. Tapi gak apa-apa. Udah punya iman. Nanti tinggal dengar firman. Nanti imannya naik. Imannya dinaikin. Imannya dinaikin. Gak apa-apa. Modalnya ada. Jadi pertanyaannya iman kita level berapa? Kalau iman kita level 4. Kita bisa bikin Indonesia berubah. Pasti berubah. Daniel udah nunjukin. Jadi Bapak Ibu, yuk. Tiap disuruh Tuhan apa aja, lakukan. Lakukan semua hal untuk Tuhan. Jangan untuk kita. Jangan untuk siapapun juga. Untuk Tuhan. Jadi iman kita ditambahkan. Yuk kita doa yuk. Bapak terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar tentang iman dan kami tahu Tuhan Engkau baik sekali mau menambahkan iman kami. Kasih tahu kami harus ngapain Bapak. Kami akan lakukan. Supaya iman kami bisa ditambahkan. Makasih ya Bapak untuk firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman ini. Amin.